Sebelum kita mulai, silakan dipimpin doa dulu salah satu. Mohon izin, Bu. Ya, silakan Pak Abdul Hamid. Oke, marilah teman-teman, sebelum kita memulai kegiatan kita hari ini, marilah bersama-sama kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, Bu, saya kembalikan ke Ibu. Oke, baik, terima kasih Pak Abdul Hamid. Ya, sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim, Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita sekalian. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah SWT, bahwa sore hari ini kita dapat dipertemukan kembali di tempat ini untuk melanjutkan pembelajaran kita di pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil Kabupaten Toli-Toli angkatan 109 ya. 109 ya. Baik, saya minta maaf tadinya harusnya pagi ya, tapi pagi tadi saya seminar disalahkan untuk angkatan 103 sehingga tidak bisa, dan besok juga seminar angkatan 30, jadi besok pagi untuk angkatan 33 saya majukan juga hari ini malam. Baik, Bapak Ibu, ini pertemuan yang ketiga ya. Jadi ada tugas yang kemarin, kemudian saya minta ada diperbaiki setelah pertemuan kita yang kedua, sehingga hari ini tentu saja Bapak Ibu sudah sampai ke semua ya, sudah lengkap istilahnya, nanti kurang perbaikan lagi. Tapi saya ini ingin mengetahui progres dari apa yang Bapak Ibu sudah lakukan. Kemarin ada sudah pendasaran Dr. Melki. Siapa lagi ya yang sudah presentasi kemarin? Imam ya? Bukan. Ibu Gabriela ya, Gabriela. Terus apa lagi? Oh, Pak Sigit ya, karena catatan saya ketinggalan. Buku besarnya ketinggalan, jadi lupa nih Oma nih ya, siapa semua yang sudah presentasi, dan saya berharap yang lain kemarin yang belum hari ini bisa memaparkannya, dan mungkin sudah perbaikan-perbaikan dari apa yang sudah disampaikan oleh beberapa teman yang pertama kemarin presentasi, dan sudah ada komentar dari saya sehingga yang sekarang adalah sudah perbaikan-perbaikan. Tapi sebelum itu saya ingin bertanya dulu, kira-kira apa yang menjadi kesulitan ketika Bapak Ibu membuat rancangan aktualisasi ini? Ada yang mengalami kesulitan? Ada? Tidak ada ya, berarti aman-aman saja. Saya. Jadi, siapa ini? Pak Sigit? Iya. Iya. Apa Pak? Cuma masalah pemilihan kata saya sibuk di bagian tahapan kegiatan kan. Saya sudah coba susun tahapan kegiatan itu. Yang pertama, tahapan kegiatannya saya buat jadi tahapan persiapan dan pembagian tugas ke anggota tim. Kegiatannya? Iya, kegiatannya persiapan. Kegiatan atau apa nih? Kegiatan, Bu. Kegiatannya itu persiapan dan pembagian tugas untuk anggota tim PPI. Kemudian tahapannya di dalam ada koordinasi dengan kepala puskesmas, kemudian persiapan undangan, dan sampai akhirnya mengadakan rapat dengan tim. Nah, itu kan awalnya saya pilih katanya di situ revitalisasi, karena memang kan awalnya ini timnya nggak aktif, Bu. Jadi awalnya itu pilihan katanya saya revitalisasi untuk di kegiatannya, tapi karena agak luas katanya, jadi coba diganti dengan bahasa persiapan itu saja. Kira-kira apakah memang baik seperti itu atau bagaimana, Bu? Persiapan apa nih? Judul besarnya? Iya, judul besarnya di bagian kegiatan. Bukan judul besarnya, Bu, di bagian kegiatannya. Oh, bagian kegiatan. Di kegiatan ya, tapi ya, judulnya kegiatan tetap pertama. Revitalisasi ya. Judul tetap revitalisasi. Tetap revitalisasi. Iya. Oke. Jadi revitalisasi, Bapak punya kegiatan apa saja nih? Kegiatan besarnya ya, satu yang Bapak sudah yang pertama itu persiapan
dan pembagian tugas ke anggota tim. Yang kedua itu melakukan edukasi mengenai standar penerapan PPI ke tenaga kesehatan di lingkungan kerja. Yang ketiga itu pembuatan pemasangan poster edukasi. Yang keempat melakukan evaluasi tim. Itu 4 kegiatan besarnya. Persiapan ini persiapan atau rapat ini di sini? Persiapan dan rapat. Jadi di situ yang persiapannya tahapannya yang pertama ketemu kapus dulu, ketemu kepala puskesmas dulu untuk koordinasi tentang apa-apa yang rencananya saya mau buat selama aktualisasi. Terus kemudian di situ di tahap persiapan itu saya juga kumpulkan tim PPI untuk pertama kali untuk membagikan tugas-tugas setiap orang-orangnya itu. PPI itu apa Pak? PPI? Pencegahan dan pengendalian infeksi. Pencegahan dan pengendalian. Jadi nanti dijabarkan ya PPI itu apa? Iya, Bu. Ya, karena banyak orang yang tidak tahu, sama seperti saya. Oke, jadi ada persiapan, garis miring, pembagian, rapat. Iya, persiapan dan. Kalau saya pakai kata dan, jadi persiapan dan pembagian tugas anggota. Ini dua kegiatan atau satu kegiatan, persiapan dan pembagian tugas ini? Saya gabung jadi satu, Bu, di situ. Karena kalau misalnya saya pisah, nanti pas persiapan jatuhnya cuma koordinasi atau konsul ke kepala puskesmas dalam 1 minggu. Jadi sengaja saya gabung, targetnya saya di 1 minggu itu setelah saya koordinasi dengan kepala puskesmas, saya lanjut untuk persiapan untuk sekarang pembagian ini. Pak, kalau persiapan, Bapak perlu tidak membuat perencanaan itu jadi semacam bahan untuk dikonsultasikan, itu perlu enggak? Perlu. Nah, itu kan jadi tahapan, bisa jadi tahapan. Iya. Oh iya, ada Bu di situ. Iya kan? Iya. Jadi kalau ini persiapan dan pembagian ini kan berarti ada 2 tugas gitu ya. Iya. Jadi misalnya pertama persiapan atau perencanaan kegiatan gitu ya. Jadi Bapak membuat draft perencanaan, kemudian dikonsultasikan, baru ketika ada saran masukan berarti ada perbaikan lagi mungkin gitu ya. Iya. Kemungkinan gitu setelah ada saran masukan dari pimpinan mungkin ada perbaikan berarti pembuatan akhirnya gitu. Kemudian kegiatan kedua misalnya rapat gitu ya, rapat. Oh iya. Rapat di situ rapat itu nanti ada pembagian tugas-tugasnya gitu kan, rapat apa gitu kan, berarti ada menyebarkan undangan, kemudian pelaksanaan rapat dan apa ya tuh. Iya Bu. Iya. Bisa begitu tidak? Kira-kira ini saya cuma bisa sih Bu. Saya makanya minta pandangan karena saya ragu takutnya nanti malah kayak terkesan terlalu ini saya punya, jadi takutnya terlalu ini, makanya saya konsul kalau memang ternyata memang boleh ya saya bisa buat seperti itu. Jadi perencanaan kegiatan itu kan perencanaan revitalisasi. Jadi di situ kan ada membuat draft draft besarnya gitu kan, nanti itu bahan itu akan dikonsultasikan kepada mentor. Iya benar. Dan konsultasi pada mentor terkait dengan apa yang itu revitalisasi itu kan, dikonsultasikan, diskusi dan sebagainya. Kemudian setelah itu apa outputnya, jadi ada perbaikan dari draft perencanaan tadi kan. Sudah itu baru Bapak melakukan tadi ya rapat ya. Oh iya siap. Rapat. Ya, jelas, jadi rapat kan ada undangan, kemudian itu ya. Iya benar. Oke. Yang lain kan sudah gampang ya, yang bingung kan di awalnya saja. Iya. Oke, berarti nanti ada 5 kegiatan Bapak ya. Iya benar, 5 jadinya Bu ya. Oke. Baik, terima kasih Bu. Pak Iya Bu. Ya, oke. Selanjutnya ada yang mengalami kesulitan? Berarti cuma Pak Sigit yang kesulitan, yang lain aman Pak. Jadi oke. Baik, kalau begitu silahkan raise hand untuk yang mau memaparkan ya tugasnya. Ya, oke. Silakan Ibu Siti Nurhalisa. Izin Bu. Terlihat? Terima kasih atas kesempatannya. Izinkan saya untuk
Boleh saya cuma lihat di rancangannya saja, Ibu. Nanti Boleh. ini saya baca kalau Ibu kirim sama saya saja ya, latar belakang dan sebagainya. Saya cuma lihat di rancangannya. Berarti Rancangannya mulai saja. di analisis rancangan kegiatan, Ibu. Ya, rancangan kegiatan. Analisis isu ya ini. Ini rancangan kegiatan yang pertama, kegiatan pertama yaitu melakukan Nah, persiapan. isu ya. gagasannya dulu. Isunya apa, kemudian gagasan. Isunya ya saja. Enggak usah analisisnya. Nanti analisisnya saya lihat kemudian. Ini. Ya. Isunya. Pertama saya perkenalkan dulu, saya Siti Nurhalisa dari Puskesmas Bangkir sebagai petugas gizi. Adapun isu yang saya dapat dari tempat kerja saya yaitu yang pertama adalah rendahnya cakupan kunjungan balita yang datang dan ditimbang di posyandu atau lebih dikenal DPRS. Kedua, rendahnya pelayanan di konseling gizi. Ketiga, kurangnya kepatuhan ibu hamil meminum tablet tambah darah. Kemudian ada analisis isu menggunakan KPKL. Di sini skor tertinggi yaitu tentang rendahnya cakupan kunjungan balita yang datang dan ditimbang di posyandu. Berdasarkan penentuan analisis kriteria isu dengan menggunakan analisis isu APKL, maka tergambar ranking tertinggi yaitu merupakan isu prioritas yang perlu dicari pemecahan masalahnya, yaitu rendahnya cakupan kunjungan balita yang datang dan ditimbang di posyandu. Hal ini diperkuat dengan data laporan capaian indikator gizi masyarakat, di mana partisipasi ibu balita ke posyandu tidak sesuai dengan sasaran. Kemudian rendahnya capaian DPRS sangat mempengaruhi pemantauan pertumbuhan balita di posyandu. Balita tidak dapat terdeteksi dengan segera apabila mengalami penurunan berat badan, sehingga balita mengalami gizi kurang atau gizi buruk. Bayi balita juga tidak bisa mendapat vitamin A yang hanya dilakukan dalam 2 tahun sekali, yaitu bulan Februari dan bulan Agustus. Bayi balita juga tidak bisa mendapat imunisasi secara lengkap apabila tidak datang ke posyandu, sehingga isu ini harus segera dilakukan penanganannya melalui rancangan kegiatan yang direncanakan. Ini identifikasi penyebab masalah. Yang pertama adalah kurangnya pengetahuan ibu mengenai pentingnya posyandu bagi bayi dan balita, kurangnya dukungan keluarga, kemudian ibu yang memiliki balita lebih memilih di sweeping daripada datang ke posyandu, kemudian paradigma masyarakat mengenai imunisasi, yang terakhir kurangnya ketersediaan alat ukur. Di sweeping ini maksudnya apa? Di sweeping itu Bu, itu adalah kegiatan kader posyandu. Jadi balita-balita yang tidak datang posyandu itu dia datang ke rumahnya, maka dia itu dia sebut dengan sweeping. Kemudian alternatif pemecahan masalah ini kurangnya pengetahuan ibu mengenai pentingnya posyandu bagi bayi dan balita. Pemecahan masalah memberikan edukasi kepada ibu balita mengenai pentingnya posyandu dengan menggunakan media leaflet dan post-test untuk mengukur pengetahuan ibu setelah diberi edukasi. Kedua, kurangnya dukungan keluarga. Pemecahannya melakukan koordinasi dengan kader untuk memberikan pemahaman kepada keluarga ibu balita mengenai pentingnya posyandu. Kemudian ketiga, kurangnya ketersediaan alat ukur, itu melaporkan ke pengadaan barang untuk pengusulan pengadaan alat ukur. Yang keempat, paradigma masyarakat mengenai imunisasi. Pemecahannya melakukan kerjasama dengan program imunisasi dan promkes atau promosi kesehatan untuk melakukan sosialisasi pentingnya imunisasi lengkap bagi bayi dan balita. Yang terakhir, ibu yang memiliki balita lebih memilih di sweeping daripada datang ke posyandu. Melakukan kegiatan pemberian sertifikat atau reward balita rajin setelah lulus dari posyandu, atau kegiatannya bisa disebut dengan serba seribu agar menarik minat ibu untuk datang posyandu. Oke, pertanyaan saya. Ini masih bisa masih bisa menjadi penyebab. Kenapa ibu yang memiliki balita lebih memilih di sweeping daripada datang ke posyandu? Iya, karena ibu itu mengatakan dari konsultasi saya dengan kader, saya tanya kenapa ibu-ibu itu lebih memilih di sweeping. Terus ibunya jawab, karena kan kader sudah datang ke rumah, jadi kenapa lagi harus posyandu? Seperti itu, Ibu. Apakah memang harusnya begitu saja, tidak usah ke posyandu? Atau harinya posyandu tidak? Ini kan saya secara keseluruhan ya melihat semua gitu.
Lebih enak kan saya ke Iya. rumah, nggak usah kemana-mana, nanti tugasnya datang. Kalau di sweeping di rumah Ibu itu kan tidak bisa, cuman hanya sekedar diukur dan ditimbang. Kita tidak bisa kasih penyuluhan misalnya tentang kesehatan, dia tidak bisa dapat imunisasi seperti itu Bu. Hanya sekedar ditimbang dan diukur toh. Tidak lengkap ya. Iya Bu, seperti itu. Ya kan saya pertanyaannya kan lebih enak saya cuma di rumah, datang bidannya gitu kan, timbang bawa ukur anak kan saya nggak repot gitu. Tidak Bu, kan kalau bidan juga tidak terlibat untuk turun sweeping, cuma kadar. Kadar ya. Ya, cuma kadar Ibu. Kan mengingat posyandu kan milik desa, bukan milik puskesmas. Jadi yang berperan penting itu adalah kadar. Jadi Terus kenapa ya Bu? yang memiliki balita yang lebih di sweeping dikasihkan sertifikat? Iya Bu, kan setelah saya beri edukasi nanti ibunya, maka supaya dia bisa rajin, saya ganti. Oke. Berarti dia diedukasi kan, bukan diberikan reward. Ya. Tapi Ibunya Bu, diedukasi atau diberikan reward? Edukasi. Ya, itu kenapa diberikan reward? Itu untuk supaya tidak ada lagi sweeping, karena kalau masih ada sweeping Bu, pasti akan seperti itu terulang lagi. Pertanyaan saya, ibu yang memiliki balita lebih memiliki sweeping daripada data posyandu, pemecahannya apa? Ya Bu? Yang ibu yang memiliki balita yang lebih suka di sweeping, tidak suka ke posyandu, pemecahannya apa? Itu Bu, melakukan kegiatan pemberian sertifikat supaya dia bisa rajin. Itulah kenapa orang yang malas dikasih sertifikat. Tidak, begini Bu, saya akan memberikan contoh ke posyandu, misalnya salah satu posyandu ada balita yang pasti dalam satu posyandu itu ada balita yang rajin, maka itulah yang akan saya kasih sertifikat supaya ibu yang malas untuk posyandu ini dia bisa mencontoh bahwa oh ada sertifikat, ada sebagai reward. Oke. Sekarang saya ini orang awam gitu. Saya minta tolong yang di sini kan ada dokter, ada mungkin yang lain gitu ya. Ini Ibu punya kalimat kan begini. Ibu yang memiliki balita lebih memilih di sweeping daripada datang ke posyandu. Pemecahan masalah atau solusinya adalah melakukan kegiatan pemberian sertifikat. Sebenarnya diapakan ini ibu yang memiliki balita ini supaya dia datang ke posyandu? Saya beredukasi Bu. Ibunya. Ya edukasi kan bukan dikasih sertifikat. Kalau ibu kalimatnya begini kan berarti dikasih sertifikat nih ibu yang bagaimana menurut yang lain? Dokter Melki, dokter ini coba bantu kok kalimatnya begini. Ya izin Bu Ya. menyampaikan pendapat. Kalau untuk memiliki balita ibu yang memilih lebih di sweeping, mungkin kita lebih menekankan di edukasi kepada pihak ibu dan keluarga suami pasien seperti itu. Enggak, kalau dari kalimatnya Ibu Siti Nurhalisa ini, pemikiran saya itu berarti ibu yang memiliki balita dikasih sertifikat dong kalau dengan posisi kalimat yang ada di depan saya ini gitu. Iya. Iya, begitu ya. Iya kan? Mungkin bisa diganti kata-katanya. Jadi ini kan efeknya adalah nanti itu mungkin ada kegiatan yang lain itu memberikan reward gitu kan untuk anak-anak balita yang rajin. Tapi yang untuk ibu yang membeli ini yang diedukasi gitu. Tapi nanti ada nih untuk iming-iming gitu ya. Ini anak balita nih balita sehat kah, balita rajin datang ke posyandu kah, itu ada misalnya kegiatan-kegiatan tiap bulan kah, tiap kapan nanti dapat hadiah nih, dapat sertifikat, dapat hadiah nih balita yang rajin gitu ya, dapat posyandu. Tapi tidak ada hubungannya dengan ibu ini. Ini cuma iming-iming untuk ibu yang malas membawa anaknya ke posyandu. Tapi untuk ibu yang malas ke posyandu tadi diedukasi kan gitu ya. Gitu Bu maksudnya, iya. Tapi gagasannya kan dia diedukasi, bukan diberikan reward. Ini kan Ibu, ini urutannya begini atau tidak sih? Urutannya dari penyebab kemudian solusi. Iya. Iya Bu. Hah? Iya Bu, seperti ini. Terus? Salah tidak saya? Kalau saya salah Ibu bilang, saya salah. Bukan begitu gitu.
Ya Bu, nanti saya coba pikirkan ulang tentang pemecahan masalah ini karena sudah saya sosialisasikan dengan kader, saya koordinasikan dengan kader, penyebabnya juga termasuk ini yang lebih di sweeping. Ibu, penyebabnya saya tidak jadi masalah. Penyebabnya tidak ada masalah. Yang saya permasalahkan adalah gagasan Ibu untuk memecahkan penyebab, menjawab penyebab. Karena kalau Ibu yang memiliki balita, itu Ibu lakukan pemberian sertifikat, aneh itu. Yang rajin malah tidak dapat. Ini malah yang malas, yang membeli di sweeping, dia dapat sertifikat. Ya Bu. Kan begini, kurangnya pengetahuan Ibu, diberikan edukasi. Kurangnya dukungan keluarga, apa ini? Edukasi juga. Edukasi juga ini, ya kan? Lakukan koordinasi dengan kader untuk memberikan pemahaman. Edukasi juga melalui kader. Kemudian kurangnya ketersediaan alat ukur, hanya melaporkan ini. Kemudian paradigma masyarakat mengenai imunisasi, hanya melakukan kerjasama ini. Iya Bu. Atau melakukan sosialisasi kerjasama dengan melakukan edukasi, melakukan sosialisasi atau penyuluhan bersama Promkes. Iya Bu. Kan begitu ininya. Tapi kalau di bawah itu ibu yang memiliki balita lebih memilih, aneh gitu bahwa dia yang malas datang malah dikasih sertifikat. Edukasi juga mestinya gitu kan. Nanti kemudian ada kegiatan lain gitu ya, untuk supaya menarik ibu-ibu, supaya ibu-ibu yang punya balita itu membawa balitanya ke posyandu, ibu membuat ini nih, semacam dilombakan nih gitu ya. Siapa yang paling rajin, balita mana yang rajin dibawa ke posyandu gitu. Tuh ya kan? Ibu, kalau misalnya sudah saya ganti dengan memberikan edukasi ke pemecahan yang kelima ini, jadi yang kegiatan pemberian sertifikat ini tidak usah saya kasih masuk, Bu? Boleh diberi ya, tapi bukan memecahkan masalah ibu yang memiliki balita lebih memilih gitu. Itu gagasan pemasarannya adalah edukasi. Boleh diberikan lagi untuk apa gitu kan? Untuk menarik minat supaya ibu-ibu rajin membawa balita, dibikin kegiatan. Bikin kegiatan tersendiri ini untuk pemberian ini. Kriterianya kan ada, nanti ditentukan kriterianya apa saja supaya dia dapat sertifikat. Kan? Iya, Bu. Oke. Dipikirkan nanti kalau yang saya bicarakan tidak masuk akal, nanti Ibu ajukan argumentasinya sama saya. Oke, lanjut dulu. Supaya tidak berhenti sampai di sini. Oke, silakan lanjut. Nah, ini analisis isu dan teknik USG dari penyebab masalah tersebut memiliki skor tertinggi itu tentang kurangnya pengetahuan ibu. Kemudian yang kedua tentang ibu memiliki balita dan memilih disiplin daripada datang ke posyandu. Dari itu gagasan saya itu tentang upaya peningkatan pengetahuan ibu balita mengenai pentingnya posyandu untuk meningkatkan kunjungan bayi balita yang datang dan ditimbang di posyandu. Berarti itu kan, berarti edukasi. Edukasi. Ya. Kemudian ke tahapan kegiatan ini. Yang pertama, melakukan persiapan kegiatan edukasi ibu balita dan pemberian sertifikat rajin lulus dari posyandu. Tahapan kegiatan. Coba lihat ibu punya yang di atas apa? Di atas. Stop. Gagasannya mana? Ini Bu, upaya peningkatan pengetahuan ibu balita mengenai pentingnya posyandu. Melalui dengan cara yang edukasi tadi, Bu. Dengan ya, upaya peningkatan pengetahuan ibu balita mengenai pentingnya posyandu untuk meningkatkan kunjungan bayi balita dan ditimbang, banyak sekali ya, panjang sekali dia punya ini. Upaya peningkatan pengetahuan ibu balita mengenai pentingnya posyandu. Mengenai pentingnya posyandu saja. Melalui edukasi, ya, melalui edukasi kepada ibu.
Nantilah nanti dipikirkan, saja pakai tanda merah supaya ditahu itu masukan ya. Merah. Jadi edukasinya supaya kelihatan juga gagasannya kan edukasi berarti kan. Jadi di tahapan kegiatan itu saya tidak usah kasih masuk lagi yang pemberian reward itu, Bu. Kau berjabarkan dulu. Kan kau ini kan melalui apa tadi? Melalui reward atau melalui edukasi? Gagasannya itu meningkatkan ini pengetahuan ibu kita ini. Edukasi, Bu. Ya, edukasi. Salah satunya untuk ini kan dengan pemberian reward tadi itu. Jadi bisa juga saya kasih masuk itu, Bu? Bisa. Kenapa tidak bisa? Bisa. Saya Yang tidak bisa tidak cocok itu kalimat di atas itu, yang tadi itu bahwa ibu yang apa namanya? yang tentang pemecahan masalah. Ya, kan? Iya. Orang ibu yang suka di sweeping kok malah dikasih sertifikat. Padahal bukan itu maksudmu kan? Ya, maksud saya itu sebenarnya yang rajin itu yang saya kasih sertifikat. Ya, supaya menarik ibu yang ini kan? Ya, makanya. Dihilangkan. Ya, makanya kalimat di atas itu salah gitu. Iya, Bu. Tapi ternyata kan bukan itu gagasan. Gagasan itu edukasi, cuma yang nomor 1. Iya, Bu. Iya. Coba lihat rancanganmu. Kenapa tidak persiapan, melakukan persiapan kegiatan edukasi? Kenapa lengkap sekali begitu? Panjang sekali. Oh, langsung, saya kira pakai langsung gagasannya, Bu, melakukan persiapan kegiatan edukasi tentang ke ibu balita. Kan ini bukan gagasan, ini kegiatan. Iya, Bu. Jadi saya hilangkan saja nih, Bu. Hanya sampai edukasi. Ya. Karena balita dan pemberian kan edukasi untuk tunggu dulu. Yang Ibu mau lakukan hanya memberikan sertifikat atau edukasi? Di kegiatan ini, Bu, ada 2 tentang edukasi dan pemberian sertifikat itu. Tapi kemungkinan akan saya ubah dulu untuk rekomendasi kata di pemecahan itu. Pemecahanmu mana kan? Oh, yang tadi di atas itu. Tentang pemberian reward itu, Bu, Tapi dari USG-mu dari penyebab tadi kan cuma nomor 1. Iya, Bu, cuma nomor 1 yang tentang edukasi. Yang edukasi, iya. Sebenarnya kalau mau dipilih cuma edukasi itu sebenarnya bukan USG, tapi McNamara ya, apa kegiatan yang akan gagasan-gagasan yang akan menyelesaikan masalah dipilih itu bukan karena urgen, bukan karena serius, bukan karena growth, tapi karena efektif, efisien, murah, mudah gitu. Itu pakai McNamara. Jadi dipilih nih dari 5 tadi itu yang paling gampang, efektif, efisien. Jadi layak gitu. Maksudnya dalam waktu 1 bulan ini bisa diselesaikan. Misalnya itu adalah ini memberikan edukasi gitu. Itu pakai McNamara bukan USG. Ibu, nanti saya coba. Karena itu sudah solusi-solusi kan, memberikan edukasi apa semua tadi itu kan. Ibu. Oke, jadi kalau ini sekarang membuat edukasi. Coba kalau membuat edukasi apa semua kegiatannya? Dipersiapkan kegiatannya semuanya dalam membuat edukasi. Setelah saya meminta persetujuan pimpinan mengenai kegiatan edukasi ini, setelah disetujui, hasilnya disetujui, maka saya langsung membuat leaflet. Kan ini sudah disetujui? Iya, Bu, sudah. Ya, kalau sudah disetujui, kenapa minta persetujuan lagi? Tidak, isunya yang ini, Bu, yang sudah disetujui tentang masalahnya. Kalau kegiatannya belum dibalas sama ini, kemungkinan jaringan di sana sementara tidak. Oke, jadi begini. Rancangan aktualisasi ini yang dibuat nomor 1 adalah yang dilaksanakan setelah seminar. Berarti sudah selesai ini, gagasan apa semua sudah selesai disepakati sama mentor. Ya, isu. Jadi mungkin mentor belum paham nih, mungkin isunya sudah disepakati gitu ya.
Tapi gagasannya belum paham. Nah, nanti dipahamkan adalah setelah selesai seminar. Makanya dibuat lagi draft untuk menjelaskan kepada mentor nih, ini Pak, Bu, ini yang akan saya buat nih untuk mengedukasi supaya balita ini. Di samping itu Bu, saya akan juga memberikan reward berupa sertifikat atau berupa apa kepada balita yang rajin datang ke posyandu misalnya gitu kan. Ini rencana besarnya nih, bla 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 bla. Oke, nanti ada saran masukan, mungkin ada perubahan apa di kegiatannya, apakah di jadwalnya atau mungkin disuruh tambahkan apa. Itu nanti itu ya, ada saran masukan gitu kan untuk tuh. Itu kalau belum sempat, tapi yang penting isunya sudah disetujui gitu. Dengan Ya. isunya, gagasannya yang belum. Ya, kalau nanti sampai nanti tetap namanya rancangan untuk semua ya ini ya. Rancangan itu nomor 1 kegiatan dilakukan adalah setelah selesai seminar. Jadi tidak ada kegiatan sebelum seminar yang masuk di dalam rancangan aktualisasi ini. Gitu. Jadi Ini akan konsultasi tidak dikasih masuk lagi. tidak dimasukkan lagi apanya? Yang melakukan konsultasi mengenai isu yang diangkat. Kalau mengenai isu kan sudah dikonsultasikan. Kemarin saya sudah minta konsultasi isu. Iya Bu, sudah. Iya, sudah selesai kan? Iya sudah. Untuk apa dimasukkan lagi ke sini? Iya kan? Untuk semua ya. Jadi kalau isu itu sudah selesai sebelum seminar. Ketika membuat rancangan sudah selesai, isunya disepakati dengan mentor semua. Ya, sudah disepakati dengan mentor. Jadi tidak masuk di dalam tahapan lagi, tidak masuk di dalam kegiatan rancangan ini yang dibuat. Rancangan ini dibuat adalah kegiatan yang dilakukan setelah seminar. Oke? Iya Bu, mengerti. Ya, oke. Baik, terus jadi langsung persiapan Bu di kegiatan itu, persiapan tentang persiapan kegiatan. iya, makanya persiapan kegiatan edukasi kan di sini sudah. Iya. Iya, bukan isu lagi yang tapi konsultasi mengenai apa namanya kegiatan yang akan dilakukan itu, edukasi itu bukan mengenai isu. Di tahap kedua ini maksudnya Bu, meminta persetujuan tentang kegiatan. Kalau kira-kira tidak setujui bagaimana? Nah, sudah diseminarkan dia. Di sini sudah minta saran masukan. Karena kalau minta persetujuan kalau tidak disetujui sudah diseminarkan bagaimana ceritanya? Oh iya Bu, minta saran. Kalau di sini minta saran masukan sudah. Pertama juga tidak langsung konsultasi mungkin ya. Mungkin ada persiapan membuat draftnya gitu kan. Meskipun sudah ada rancangan ini kan rancangan kasarnya. Tapi kan tidak kelihatan nih. Nanti posyandu mana, sasarannya ya kan selama 1 bulan itu. Ada berapa posyandu Ibu? Untuk tahun ini 17 Nah, itu kan maksudnya nanti kan bisa Ibu rencananya pertama misalnya di puskesmas A, tapi pimpinan bilang di sini saja dulu karena pas di situ ada kegiatan bla 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 disatukan dengan bla 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 misalnya. Jadi akhirnya berubah nih draft yang Ibu sudah buat secara kasar ya ada saran masukan gitu. Jadi pertama Ibu ya harus buat draft dulu yang rencana-rencana itu kan di sini kan tidak gamblang. Dan nanti di posyandu ini posyandu apa saja misalnya belum ada di sini nih. Tapi ketika konsultasi waktu seminar belum ada, belum dijelaskan ini apa posyandu apa saja gitu ya. Mungkin Ibu cuma merencanakan 5 posyandu gitu misalnya. Kemudian sama mentornya Ibu yang 5 itu ini tapi mentornya bilang oh jangan di sini yang sana atau ditambahkan sana misalnya. Itu makanya di situ Ibu sudah bikin draftnya dulu, kegiatan yang akan dilakukan. Jadi kemudian meminta saran dikonsultasikan, baru minta saran masukan. Ya, jadi nanti yang terakhir ya perencanaan yang sudah disepakati atas saran masukan dari mentor. Oke, kemudian nanti diperbaiki lagi kalimat untuk ininya ya, kegiatan-kegiatannya. Saya mau lihat ini Bu, terkaitan dengan nilai. Coba dari atas ya, oke. Kalau melakukan konsultasi itu outputnya apa? Terlaksana konsultasi dan telah mendapat persetujuan pimpinan.
bukan hasil konsultasi. Kalau konsultasi, outputnya apa? Hasil konsultasi. Kalau evaluasi, melakukan evaluasi, Oh, dievaluasi ulang tentang ya tersebut. hasil evaluasi. Monitoring, kegiatannya apa? Melakukan monitoring. Outputnya hasil monitoring. Nanti berupa apa tuh laporannya? Apa nih monitoring nih? Itu kan? Hasil evaluasi, hasil konsultasinya apa? Tulis nih konsultasi. Yang dikonsultasikan apa? Saran masukannya apa? Gitu kan? Itu nanti namanya bukti fisik. Tapi kalau di output, ya berarti kalau konsultasi hasil konsultasi. Edukasi, Pak. Ya, kemudian keterkaitan nilai. Jadi kalau keterkaitan nilai di sini itu tidak dijelaskan perilakunya, tidak akuntabel misalnya. Kemudian panduan perilakunya yang mana yang digunakan? Panduan. Oh, saya kira Ya, tapi belum. Jadi dijelaskan. nanti kalau di sini cuma akuntabel, harmonis, loyal, begitu saja untuk di sini ya, untuk di sini. Untuk di rancangan. Nanti ketika di laporan baru dijabarkan begini ini, gitu ya. Maksudnya ini Bapak Ibu. Iya, Bu. Keterkaitan nilai nanti cuma dengan akuntabel, harmonis, loyal, gitu saja. Adaptif. Gitu, ya. Belum dijelaskan nih di sini. Masih baru nilai dasarnya. Oke, kemudian ini tidak dicatat kemarin ya, penguatan nilai organisasi. Kemarin bagaimana bunyinya yang saya sudah sampaikan penguatan nilai organisasi, bunyinya bagaimana? Tentang kegiatan apa, mengaktualisasikan nilai apa, dan kemudian menguatkan nilai yang mana. Terus mana Ibu punya kalimat bagaimana ini? Ini melakukan persiapan kegiatan aktualisasi, mendukung nilai dasar yaitu akuntabel, harmonis, adaptif, dan kolaboratif, maka akan menguatkan nilai organisasi itu efektif dan efisien. Kenapa mendukung? Kalimat dari mana mendukung? Ini saya hilangkan saja yang mendukung, Bu. Tunggu dulu, yang saya sampaikan kemarin bagaimana? Penguatan nilai organisasi? Dari kegiatan Iya, apa? Yang mengaktualisasikan nilai apa dan menguatkan nilai organisasi yang mana. Terus Ibu punya kalimat betul deh. Tidak, Bu. Yang kurangnya apa? Yang kata mendukung. Bukan, yang benarnya bagaimana? Benarnya melakukan persiapan kegiatan aktualisasi dengan menguatkan nilai. Ibu kegiatannya apa sih? Ibu kegiatannya apa sih? Melakukan kegiatan edukasi. Terus? Dengan menguatkan nilai dasar ASN yaitu akuntabel, harmonis, adaptif, dan kolaboratif. Melakukan persiapan kegiatan edukasi dengan mengaktualisasikan nilai apa, menguatkan nilai apa, kan begitu kan ya? Kegiatannya apa? Kegiatannya apa? Edukasi. Mengaktualisasikan nilai apa? Tidak ada kalimatnya mengaktualisasikan. Tapi Ibu kegiatan aktualisasi, mendukung. Untuk semua ya, mengaktualisasikan nilai apa, melakukan penguatan organisasi, melakukan kegiatan apa dengan mengaktualisasikan nilai dasar apa, menguatkan nilai organisasi yang mana. Oke, jadi Ibu rencananya kegiatannya apa saja? Yang pertama tentang edukasi. Yang kedua rencana tambahan itu yang pemberian reward, tapi saya revisi ulang dulu, Ibu. Pemberian reward. Kegiatannya apa saja? 2 kegiatan. Tidak bisa 2 kegiatan, minimal 4 kegiatan.
Kegiatan kedua saya di sini nih, melakukan koordinasi dengan Kadar Posyandu. Oke. Terus? Ketiga ini Oke ya. Kegiatan minimal 4, tahapan per kegiatan minimal 3. Kegiatan minimal 4 kegiatan ya. Kemudian per tahapan, per kegiatan tahapannya minimal 3. Input, proses, output. Gitu. Ibu punya ini cuma satu-satu nih. Ya, tahapnya cuma satu-satu. Ada yang satu Bu, ada juga yang lebih dari 3 yang pas persiapan tadi. Ya, jadi tahapan itu 3 minimal. Jadi Ada yang seperti pembuatan leaflet apa itu Bu, tetap saya kasih masuk di tahapan kegiatan. tahapan kegiatan atau kegiatan? Tahapan kegiatan. Waktu apa itu? Di mana itu? Yang tentang leafletnya itu Bu. Nah, leaflet. Kemarin saya kasih masuk di kegiatan, pas setelah ada teman presentasi, itu dimasukkan ke tahapan kegiatan. Ini Bu. Siapa teman presentasi? Kemarin, yang waktu pertemuan yang lalu Bu, yang kayak ya desainnya, apanya itu semua persiapan. Jadi saya kasih masuknya di persiapan kegiatan. Siapa yang bilang? Saya. Iya Bu, kalau saya tidak salah dengar. Siapa ya? Siapa yang kemarin merasa begitu? Coba, saya lupa. Siapa punya? Siapa punya? Bapak Ibu? Yes, saya Siapa punya? Halo? tidak, bukan punya teman, tapi penjelasan seperti itu yang saya tangkap Ibu. Jadi saya kasih masuk di tahapan kegiatan tentang desainnya, persiapan termasuk desain. Persiapan apa ini? Persiapan kegiatan Bu. Kegiatan apa? Kegiatan edukasi. Oke. Sekarang kau punya gagasan besar itu edukasi, ya Iya, kan? Oke. Pertama yang akan kau lakukan adalah ini kan persiapan, ya. Oke. Persiapan ini rencana kegiatan ini kan? Rencana kegiatan edukasi. Isinya apa ini? Yang mana Bu? Oh, yang persiapan. Mulai dari konsultasi yang tadi, kemudian minta persetujuan, setelah Langsung. disetujui. Kenapa persetujuan kan sudah boleh ini? Persetujuan kan sudah disetujui ini. Iya, Bu, nanti saya revisi ulang Bu. Kemudian langsung saya pembuatan leaflet Bu. Yang Kegiatan atau tahapan? tahapan. Itu kegiatan leaflet itu dalam rangka apa? Itu yang akan saya gunakan, media yang saya gunakan untuk memberikan edukasi ke ibu balita. Dua, berarti membuat materi edukasi, ya. Iya Bu. Materi edukasi berupa apa? Itu lembaran ayo tentang kegiatan tentang pentingnya posyandu bagi bayi Buat balita. materi edukasi dengan apa? Buat materi edukasinya melalui apa? Edukasinya melalui apa? Melalui lembar leaflet itu Bu. Satu, Kunjungan rumah, saya melakukan kunjungan rumah Bu. saya bingung Le. Ya, jadi kalau saya gambarkan ini, kalau saya punya ini begini ya. Jadi pertama itu saya merencanakan dulu nih semua nih. Sudah saya punya gagasan, ini baru saya mau membuat edukasi, ya edukasi. Habis itu sudah ada saya punya rencana nih. Jadi saya membuat edukasi untuk itu tadi ya, ibu-ibu yang tidak bawa balitanya ke posyandu. Jadi itu persiapan perencanaan. Itu di situ saya membuat draft dulu perencanaan tahapannya ya, saya membuat draft. Kemudian saya konsultasikan dengan mentor. Setelah itu berarti hasil akhir ya dari
draft itu berarti sudah jadi rencana yang fix ini karena sudah hasil konsultasi. Setelah itu saya membuat materi edukasi. Saya mau edukasi melalui apa ya? Kalau begitu saya membuat materi edukasi melalui leaflet ya, leaflet. Berarti saya cari dulu referensi nih. Ya, cari referensi. Ini satu tahapan nih. Kemudian setelah itu saya mendesain. Ya, itu sudah cetak. Ya, itu metode materi edukasi. Jadi kemudian setelah itu saya sudah punya nih materi edukasi nih. Kemudian saya misalnya melakukan edukasinya. Melalui apa, Ibu? Atau mengunjungi ya, melalui edukasi melalui kunjungan. Ya, melalui kunjungan, door to door misalnya. Yang pertama apa? Langsung kah atau melalui kader gitu? Ada pemberitahuan nih. Berkoordinasi dengan kader. Ya, misalnya pertama koordinasi dengan kader. Mungkin kadernya memberitahukan ini ya, memberikan info ke ibu-ibu yang ini bahwa akan ada kunjungan misalnya atau apalah. Tapi itu sudah baru apalagi gitu. Kemudian atau kemudian apalagi itu kegiatan, ada 3 kegiatan yang dari saya ini. Melakukan edukasi door to door, melakukan edukasi di posyandu, berarti ada 2 kegiatan edukasi nih. Ya kan? Oke, melakukan edukasi melalui kunjungan door to door, edukasi melalui posyandu. Apalagi apakah di posyandu perlu supaya membuat lebih rajin, atau di situ juga diinformasikan ada lagi lomba balita nih gitu misalnya, ya kan. Kemudian itu ada misalnya lomba balita sehat atau balita rajin gitu, itu nanti ada rewardnya dan sebagainya. Setelah itu baru ada lagi apa, monef gitu ya, kegiatan terakhir monef, monitoring dan evaluasi. Gitu kira-kira, bukan membuat leaflet juga di persiapan. Leaflet itu persiapan apa? Persiapan edukasi. Persiapan yang pertama itu grant besarnya, gitu ya. Tapi kalau persiapan untuk membuat edukasi ini berarti dia inputnya adalah itu tadi, apa semua nih materinya, apa yang mau dibuat. Prosesnya bagaimana ini? Oke, saya cari referensi, kemudian saya proses, ya didesain, diapakan, sudah print, selesai. Oke, gitu ya. Jadi kemudian nilai-nilainya tadi saya untuk di rancangan ini akuntabel, adaptif, kolaboratif, berorientasi pelayanan, hanya begitu saja, tidak usah dijelaskan. Jadi ringkas nanti. Kemudian coba saya lihat keterkaitan dengan manajemen mana? Keterkaitan dengan agenda 3 mana? Saya tidak untuk agenda 3, Bu, cuma yang di tugas yang kemarin. Kalau di formatnya tidak ada saya dapat untuk keterkaitan agenda 3. Ada. Kalau tidak ada saya sampaikan kemarin bahwa untuk kegiatan itu ada keterkaitan dengan agenda 3, kontribusi dan penguatan nilai. Tapi untuk keterkaitan substansi mata pelatihan dengan tahapan kegiatan, ada saya sampaikan tidak? Ada dicatat? Ada dicatat? Ada. Ada ya? Ya, ada, Bu. Ya, Ada, Bu, ada. Di format juga ada. Di format juga ada. Ya, Bu, nanti saya. Ya, oke, baik. Silakan diperbaiki lagi Ibu Siti Nurhaliza ya. Oke, selanjutnya Ibu Nur Ifka Wahyuni. Izin share screen, Bu. Ya, silakan. Ini kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Ifka Wahyuni,
saya bertugas di Puskesmas Basidondo sebagai sanitarian, yaitu petugas kesehatan lingkungan. Identifikasi isu saya yang saya peroleh yaitu yang pertama, rendahnya kesadaran masyarakat dalam upaya peningkatan akses jamban. Kemudian yang kedua, belum maksimalnya pengelolaan limbah medis. Dan yang ketiga, rendahnya tingkat pelayanan air bersih. Kemudian melakukan analisis isu dengan APKL. Berdasarkan penilaian analisis isu dengan alat APKL, terdapat isu utama yang harus dipecahkan, yakni rendahnya kesadaran masyarakat dalam upaya peningkatan akses jamban. Kemudian diidentifikasi penyebab masalah dengan menggunakan diagram fishbone, yaitu didapatkan core isunya rendahnya kesadaran masyarakat dalam akses jamban. Penyebabnya dapat dilihat dari kurangnya pemahaman masyarakat tentang perilaku hidup bersih dan sehat, kemudian kurangnya kepemilikan jamban, kemudian kebiasaan perilaku buang air besar sembarang, dan belum adanya peraturan dari pemerintah desa tentang larangan buang air besar sembarang. Dari penyebab masalah ini, dilakukan alternatif pemecahan masalah, yaitu yang pertama, kurangnya pemahaman masyarakat tentang perilaku hidup bersih dan sehat, dan penyebab yang kedua, kebiasaan perilaku hidup tidak sehat dengan buang air besar sembarang, yaitu pemecahan masalahnya dapat dilakukan melalui edukasi kepada masyarakat tentang perilaku hidup bersih dan sehat agar tidak buang air besar sembarang dengan menggunakan media promosi kesehatan berupa leaflet. Kemudian yang ketiga, kurangnya kepemilikan jamban di dalam rumah. Pemecahan masalahnya juga dapat dilakukan edukasi kepada masyarakat dengan memanfaatkan jamban sharing. Kemudian yang keempat, belum adanya peraturan dari pemerintah desa tentang larangan buang air besar sembarang, yaitu pemecahan masalahnya dapat dilakukan dengan berkoordinasi dengan pemerintah desa untuk mengusulkan larangan BABS dapat dimasukkan ke dalam peraturan desa. Itu BABS-nya di mana? Di Desa Labonu, Bu, di wilayah kerja Puskesmas di situ. Mereka BABS-nya di mana? Di lahan terbuka, Bu, seperti di kebun, di dekat rumahnya mereka. Ada juga sungai di sana, Bu. Jadi mereka biasa juga BABS di sungai dengan di lahan terbuka seperti di kebun, di dekat rumah mereka, di belakang rumah. Secara ekonomi bagaimana masyarakat di sana? Ekonominya masih rendah, Bu. Kenapa tidak ada mengusulkan untuk supaya dana desa gitu? Kan ini desa ini ya. Dana desa misalnya untuk dibuat menjadi jamban, apakah entah sharing jamban kah atau bantuan untuk jamban umum kah atau apa gitu, supaya kan tidak BABS sembarang. Jangan langsung melarang tapi tidak ada solusi nanti ya kan. Oh iya, Bu. Bisa ditambahkan berarti, Bu, di pemecahan masalah. Untuk koordinasi dengan pemerintah desa. Bisa itu kan dana desa misalnya. Program sanitasi dari pemerintah. Ya. Bisa memasukkan khususnya untuk ke jamban. Ya. Bu. Oke. Kemudian ya, gagasannya apa? Kemudian dengan apa kegiatan-kegiatannya? Deskripsi gagasan. Tidak usah, gagasan saja apa ini? Langsung gagasannya, yaitu peningkatan pemahaman masyarakat terhadap penggunaan jamban sehat di Desa Labonu melalui kegiatan pemberian edukasi kepada masyarakat dan upaya kolaboratif dengan pemerintah desa. Berikut rancangan kegiatannya. Kegiatan yang pertama yaitu persiapan kegiatan aktualisasi dengan tahapan kegiatannya. Yang pertama, konsultasi dengan pimpinan. Kegiatan aktualisasi ini maksudnya apa? Kegiatan aktualisasi apa? Edukasi, Bu. Ya, langsung ke edukasi saja. Peningkatan pemahaman ini kan kegiatannya kan edukasi tadi. Persiapan kegiatan edukasi bukan aktualisasi. Oh iya, Bu.
persiapan kegiatan edukasi. Ya. Konsultasi dengan pimpinan, kemudian mendapatkan arahan terkait pelaksanaan kegiatan edukasi, keterkaitan dengan substansi mata pelatihan, berorientasi pelayanan, cekatan solutif dan dapat diandalkan, akuntabel, melaksanakan tugas dengan jujur, harmonis, adaptif. Nanti yang ini ya, diperbaiki lagi ya. Jadi nggak usah dijelaskan dulu yang mana ini berorientasi pelayanan, akuntabel yang mana. Karena belum ditahu nanti yang mana yang akan teraktualisasikan dari nilai itu kan. Oh iya, Bu. Karena ada tiga panduan perilaku itu. Ya kan? Ya. Ini panduan perilaku yang saya masukkan, Bu. Iya, makanya kan belum tahu karena kan masih masih menghayal. Oh iya, Bu. Kan baru direncanakan ini kan? Oh iya, Bu. Ya, paham maksudnya? Ya, paham, Bu. Ya, nanti aktualisasi baru tahu. Oh iya, melaksanakan tugas dengan ini ya. Oh iya, Bu. Oke, ya, oke. Kemudian Ya, apa ini? berkaitan dengan kedudukan dan peran ASN. Dari manajemen ASN-nya, yaitu Ini kok tambah kolom sendiri nih? iya, Bu. Oh. Ini keterkaitannya dengan manajemen ASN atau dengan kedudukan dan peran ASN sebenarnya? Kedudukan dan peran ASN itu ada terbagi dua, Bu. Manajemen ASN dan smart ASN. Itu materinya ya. Kalau kedudukan dan peran. Jadi Ya, nanti kalau di sini itu belum dijelaskan. Makanya kalau di sini masih oke, keterkaitannya dengan manajemen ASN, keterkaitannya dengan smart ASN gitu ya. Kan ya, ada Bu. dua materi nih. Ya. Ya, Bu. Oke, jadi di sini masih keterkaitannya dengan apa manajemen ASN, keterkaitannya dengan apa smart ASN, atau keterkaitannya dengan apa manajemen ASN dan smart ASN, karena dua-duanya kena gitu. Makanya belum dijelaskan di sini nih, karena nanti dijelaskannya waktu membuat laporan. Di sini hanya ditulis manajemen ASN, smart ASN, manajemen ASN dan smart ASN gitu. Oke, kemudian kontribusi misi nomor 1. Ya. Ini biasanya tidak berubah-berubah nih, sama nih. Karena satu instansi itu biasanya mendukung satu misi. Atau satu misi itu didukung oleh beberapa instansi gitu ya. Jadi maksudnya ya satu itu terus, misalnya misi 1, misi 2, misi 2 saja. Ya, Bu. Oke, penguatan dari organisasi. Nah, berakhlaknya itu harus terurai nih. Oh, diuraikan. Berakhlak yang mana? Oh, Ya, iya, Bu. apakah berakhlak semua atau hanya berorientasi pelayanan, akuntabel dan harmonis? Oh iya, Bu. Nah, gitu ya. Makanya Ya, Bu. mengaktualisasikan nilai apa itu diurai, bukan berakhlak. Oh, berakhlak semua yang mana? Oh, iya. Tidak berakhlak di sini, ini kan gitu ya. Oke, terus kegiatannya apa semua? Ada berapa kegiatan? Ada 4 kegiatan, Bu. 4 kegiatan. Apa Iya. semua? Yang Persiapan. pertama, persiapan kegiatan. Kemudian yang kedua, persiapan edukasi. Tahapannya yang pertama konsultasi dengan pimpinan, kemudian yang kedua menyiapkan materi edukasi berupa leaflet yang akan diberikan. Tunggu dulu. Kenapa semua diawali dengan konsultasi? Karena berkoordinasi dulu, Bu, dengan mentor bahwa saya Yang pertama tadi apa? Yang pertama juga tahapan kegiatannya ada konsultasi dengan pimpinan, Bu. Kapan selesainya kegiatan kalau konsultasi terus? Kalau pimpinannya tidak ada di tempat? Konsultasi itu 1 kali ya, 1 kali. Kemudian setelah itu konsultasi yang berikut itu kan sudah rutinitas nih. Nggak usah masuk di tahapan. 1 kali saja di tahapan itu. Oh iya, Bu. Ya, karena itu yang grand-nya ya, berarti dia sudah menuju semua nih gitu. Nanti ketika sudah persiapan edukasi ini, berarti edukasi ini persiapannya apa sih? Misalnya membuat bahan edukasi gitu kan. Berarti apa yang mau, dengan cara apa edukasinya gitu. Itu tadi ya hampir sama dengan ini ya, dengan siapa tadi? Dengan siapa tadi? Siti. Ya.
kurang lebih sama gitu ya. Jadi itu. Kemudian setelah itu kegiatannya apa? Menyiapkan. Jadi itu tadi menyiapkan, berarti menyiapkan materinya kan, materi edukasi, bukan persiapan edukasi ya. Oke, terus ketiga, tahapan yang ketiganya itu membuat pretest dan posttest. bukan kegiatan ketiga. Kegiatan ketiganya melakukan kegiatan edukasi kepada masyarakat. Oke, Tahapan berarti yang tadi menyiapkan bahan tadi ya, menyiapkan Iya, bahan Bu. untuk edukasi. Oke, kemudian Iya, Bu. membagikan. Oke, terus bawah. Tahapannya membagikan pretest. Enggak, kegiatan saja, kegiatan dulu. Oh, kegiatan. Terus yang terakhir kegiatannya evaluasi hasil edukasi. Nah, kapan kau memberikan usulan itu? Kenapa, Bu? Usulan kepada pemerintah desa itu di mana? Oh, di kegiatan pertama, Bu. Saya masukkan ke tahapannya. Mana? Tunggu, Bu. Ke tahapan yang pertama yang persiapan kegiatan edukasi, kemudian tahapannya yang kedua ini berkoordinasi dengan pemerintah desa terkait masyarakat yang tidak memiliki jamban. Kemudian tahapan yang ketiganya koordinasi dengan pemerintah desa terkait usulan larangan buang air besar sembarang. Koordinasi dengan pemerintah desa itu bukan tahapan ya, itu kegiatan. Oh iya, Bu. Kamu kalau dengan pemerintah desa kan pasti menyurat dulu, datang bertamu kan gitu ya, tidak langsung mengusulkan itu. Koordinasi dengan pemerintah desa kan pasti harus ada assalamualaikumnya. Iya, Bu, siap, Bu. Ada input proses outputnya. Iya, Bu. Jadi nanti mungkin berkoordinasi dengan pemerintah desa terkait dengan ini. Jadi mungkin di situ mungkin ada Ibu sampaikan usulannya. Bagaimana kalau mengusulkan itu ya. Kemudian Iya, Bu. adanya perdes tentang itu. Mungkin ada 2 usulan yang dibawa. Oh iya, Bu. Kan ya, nanti baru outputnya itu tadi adanya mungkin adanya kesepahaman itu bahwa akan apalah saya tidak tahu nanti pemerintah desanya bagaimana gitu kan. Itu belum tahu juga hasilnya apa gitu. Iya, Bu, siap, Bu. Ya, itu apalagi yang koordinasi itu mestinya tingkatnya kan sudah antara siapa namanya, kau punya kampus dengan dirimu gitu ya, bukan kau yang koordinasi ya. Kalau ini sudah level tinggi nih gitu ya, koordinasi dengan pemerintah desa, bukan kau. Yang kau bisa memang bekerja sama dengan misalnya ibu PKK misalnya ya gitu. Iya, Bu. Atau apalah di desa itu adanya apa PKK atau apa itu menjalin kerjasama itu untuk bagaimana mengedukasi itu PHBS itu Oh iya, minimal yang di BAB itu ya BABS gitu. siap, Bu. Oke, kira-kira begitu ya. Iya, Bu. Oke, terima kasih Nur Ifka. Ya, Iya, Bu. selanjutnya Imam. Stop share, Bu. Ya, stop share ya. Silakan Imam. Siapa? Terakhir tadi siapa? Nur Ifka ya? Imam sekarang. Oh iya, baik, terima kasih Bu. Izin Bu, mulai ini untuk presentasi Bu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi ya, alhamdulillah terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan mempresentasikan hasil rancangan aktualisasi yang telah saya buat, dimulai dari analisis isu. Jadi yang pertama untuk identifikasi isu pada rancangan aktualisasi saya di sini ada kita dilihat dari dikaitkan dengan materi agenda ketiga, yaitu terkait kedudukan dan peran ASN untuk mendukung terwujudnya smart governance, dilihat dari perspektif manajemen ASN dan smart ASN. Nah, untuk yang manajemen ASN sendiri, isunya ada masih rendahnya keterampilan PNS yang didominasi kelompok usia prapensiun, yaitu usia 45 sampai 55 tahun, dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab terkait dengan pemanfaatan atau penggunaan TIK. Dari perspektif smart ASN-nya sendiri, ada 3 isu. Yang pertama yaitu
belum terintegrasinya data dan informasi terkait proses bisnis yang ada di Diskominfo maupun perangkat-perangkat daerah di lingkup Pemkab Toli-Toli. Yang kedua, masih adanya layanan publik maupun administratif berbasis elektronik yang belum tersedia di Diskominfo dan perangkat-perangkat daerah di lingkup pemerintah Kabupaten Toli-Toli. Dan yang terakhir, belum adanya pelaksanaan keamanan data dan informasi yang dilakukan perangkat daerah, baik di Diskominfo maupun lingkup pemerintah Kabupaten Toli-Toli. Nah, selanjutnya, di sini saya analisis isu yang sudah saya angkat, di mana dari hasil analisis APKL yang telah saya buat, didapatkan satu core issue dengan nilai tertinggi yaitu skornya 20, yaitu untuk isu dari perspektif Mara ASN yang tadi, yaitu belum terintegrasinya data dan informasi terkait proses bisnis yang berjalan pada Diskominfo maupun perangkat-perangkat daerah di lingkup Pemkab Toli-Toli. Baiklah, selanjutnya setelah kita dapatkan core issue, di sini Bisnis ini apa ini maksudnya? proses bisnis, Bu, Proses bisnis. yang ada di Kominfo. Jadi aktivitas-aktivitas layanan-layanan utamanya, Bu, yang ada di Kominfo. Gitu namanya proses bisnis ya? Iya, Bu, proses bisnis. Oke. Bisnis ini kok kayaknya banyak uangnya nih ya. Oke. Ya, saya lanjut, Bu. Ya. Jadi selanjutnya setelah didapatkan tadi core isu utamanya, sebenarnya kita deskripsikan isunya, terus dampaknya bagaimana, dan data atau fakta yang mendukung dari isu tersebut. Ya, di sini untuk isunya sendiri, integrasi data dan informasi merupakan data dan informasi yang saling terhubung antar aplikasi. Aplikasi yang dimaksud yaitu aplikasi yang dikembangkan sendiri oleh perangkat daerah, aplikasi milik daerah, maupun aplikasi dari pusat berdasarkan dokumen atau buku arsitektur dan peta rencana SPBE Kabupaten Toli-Toli tahun 2022 tahun 2026. Didapatkan isu permasalahan yaitu belum terintegrasinya data dan informasi antar aplikasi terkait proses bisnis baik pada Diskominfo maupun perangkat-perangkat daerah di lingkup Pemkab Toli-Toli. Nah, dampak dari isu tersebut sendiri, jika isu tidak ditangani dengan baik, aktivitas proses bisnis yang ada di lingkup pemerintah Kabupaten Toli-Toli menjadi lambat, tidak efektif serta efisien karena masih banyaknya resource yang digunakan. Jadi ya istilahnya resource yang digunakan ini seperti kayak masih di print lagi, harus kalau yang sekarang juga masih harus kalau surat menyurat kita harus antar lagi langsung ke kantor-kantor. Nah, seperti itu, Bu. Jadi sehingga akan dapat mempengaruhi kepuasan baik itu pegawai maupun masyarakat selaku konsumen atau pengguna layanan yang ada. Terus untuk dampak jika isu ditangani dengan baik di sini, segala aktivitas proses bisnis yang ada, baik itu yang bersifat publik maupun administratif, dapat berjalan optimal, sehingga dapat terwujudnya tata kelola pemerintahan yang dinamis, yang memiliki ciri pemerintahan yang cepat dan efisien, serta tanggap atas kebutuhan masyarakat. Untuk data atau fakta yang mendukung di sini, di antaranya yang pertama, yaitu dokumen atau buku arsitektur dan peta rencana SPBE Pemkab Toli-Toli tahun 2022-2026, di tepatnya pada buku 1, bab 4, terkait kondisi existing data dan informasi SPBE dan analisis gap. Terus data kedua itu terdapat 293 data atau 80% yang tersimpan di PC kantor secara offline. Data offline yang dimiliki mayoritas disimpan dalam bentuk hard copy dan disimpan dalam bentuk file Microsoft Excel, Word, PowerPoint, dan PDF. Untuk data yang disimpan dalam bentuk online sendiri ada 21 data yang disimpan pada server pusat, 7 data atau 2% yang disimpan pada server perangkat daerah, sedangkan 1 data atau 1% yang disimpan di dalam server Diskominfo. Dan terakhir ada 21 data, 6% yang disimpan pada server pihak ketiga, serta 1 perangkat daerah belum memiliki data. Terus untuk data yang ketiga, berdasarkan hasil survei yang telah dilakukan dari buku arsitektur dan peta rencana SPB Kabupaten Toli-Toli, belum terdapat data yang terintegrasi antar aplikasi pada pemerintah Kabupaten Toli-Toli. Nah, selanjutnya SPB itu nanti kau jelaskan ya, SPB. Ya, Bu. Nah, ada di latar belakang saya jelaskan, Bu. Oh ya, sudah. Oke. Oke, selanjutnya kita lakukan identifikasi penyebab dari core isunya. Nah, di sini tadi untuk core isunya yaitu belum terintegrasinya data dan informasi terkait proses bisnis yang berjalan pada di Dinas Komunikasi dan Informatika dan perangkat-perangkat daerah yang ada di lingkup pemerintah Kabupaten Toli-Toli. Nah, di sini kita lihat dari pertama dari skillnya atau dari manusianya. Pertama, masih kurangnya pemahaman stakeholder, dalam hal ini pemangku kebijakan, terkait pentingnya penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE. Yang kedua, masih dari perspektif skillnya atau manusianya, masih kurangnya pegawai yang berkompeten atau ahli dalam bidang infrastruktur dan jaringan pada Diskominfo Kabupaten Toli-Toli. Selanjutnya dari segi supplier, dari segi sarprasnya serta anggaran. Yang pertama di sini masih minimnya alat, tools maupun perangkat-perangkat yang digunakan dalam melakukan pembangunan jaringan intra atau jaringan lokal pada Diskominfo dan
Pemkab Toli-Toli. Yang kedua, masih kurangnya dukungan anggaran pada bidang penyelenggaraan e-government Diskominfo Kabupaten Toli dalam pengadaan infrastruktur jaringan. Terus selanjutnya untuk penyebabnya dari sistem atau dari ininya sistem yang ada, yaitu belum adanya pemetaan dan penerapan jaringan intra atau jaringan lokal yang standarisasi pada Diskominfo maupun pada lingkup pemerintah Kabupaten Toli-Toli. Dan yang terakhir, dari segi lingkungannya, konstruksi gedung kantor Diskominfo Kabupaten Toli-Toli yang belum rampung maupun jarak antar kantor perangkat daerah di lingkup Pemkab Toli-Toli berjauhan dan terbagi menjadi beberapa klaster. Nah, dari penyebab-penyebab yang telah kita analisis dari core isunya, kita lakukan analisis USG untuk mendapatkan prioritas atau mendapatkan penyebab utama yang harus kita segera selesaikan berdasarkan analisis USG. Mana ada 3 indikator, yaitu urgensinya, seriusnya, mendesak, dan grow-nya atau pertumbuhan dari masalah atau isu yang ada. Nah, yang pertama terkait dengan penyebab masih kurangnya pemahaman stakeholder, dalam hal ini pemangku kebijakan, terkait pentingnya penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Nah, di sini untuk total skornya sendiri saya kasih 14. Nah, mungkin untuk saja mempersingkat waktu, dari analisis penyebab ini saya dapatkan satu penyebab utama yang menjadi prioritas, yaitu pada isu ke-5 terkait belum adanya pemetaan dan penerapan jaringan intra atau jaringan lokal yang terstandarisasi pada Diskominfo maupun pada lingkup pemerintah Kabupaten Toli-Toli dengan skor 15. Karena dari segi urgensitasnya, serius, dan growth-nya memang semua nilainya 5. Nah, selanjutnya dari analisis penyebab tadi, kita lakukan atau kita buat alternatif pemecahan isu atau gagasan ide dari tiap-tiap penyebab isu yang ada. Di sini saya urutkan berdasarkan dari tadi peringkat prioritasnya. Yang pertama, belum adanya pemetaan dan penerapan jaringan intra atau jaringan lokal yang terstandarisasi pada Diskominfo maupun pada lingkup pemerintah Kabupaten Toli-Toli. Untuk pemecahan isunya atau gagasan idenya, yang pertama, membuat rancangan pemetaan atau topologi jaringan intra yang sudah terstandarisasi sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dalam rangka percepatan penerapan SPBE di Diskominfo dan utamanya pada lingkup pemerintah daerah, dalam hal ini Pemkab Toli-Toli ke depannya. Terus untuk yang kedua, gagasan idenya masih dari penyebab yang pertama ini, yaitu melakukan penerapan atau implementasi dari rancangan pemetaan pembangunan jaringan intra yang telah dibuat pada Diskominfo dan lingkup Pemkab Toli-Toli. Nah, di sini Bu, untuk yang gagasan ide yang kedua ini, karena melihat waktu yang ada, kita di sini hanya diberikan waktu 1 bulan, maka untuk yang gagasan ide atau solusi yang kedua ini saya masukkan di RTL atau rencana tindak lanjut. Yang kedua, penyebab yang kedua yaitu masih kurangnya pemahaman stakeholder, dalam hal ini pemangku kebijakan, terkait pentingnya penerapan sistem pemerintah berbasis elektronik. Untuk gagasan idenya sendiri. Kalau kau sudah USG penyebab tinggal 1, itu saja yang kau cari lagi. Dari 1 itu apa dia punya gagasan? Oh iya. Iya kan? Itu saja, yang lain berarti nanti, itu nanti, yang lain dari RTL. Oh. Jadi kalau kau membuat pemetaan ini, apa saja gagasan dari membuat pemetaan dan penerapan jaringan intra ini, apa saja yang kau akan buat jadi kegiatan-kegiatan. Oh iya, siap. Karena untuk apa kok USG kalau masih ada banyak juga yang akan kau lakukan terhadap. Oh iya. Kan kalau USG tidak dapat tadi cuma ranking ke berarti aku anggap tidak terlalu penting nih. Ya ini untuk yang ranking pertama ini yang Bu, yang jadikan rencana aktualisasi. Makanya kalau itu saja. Berarti kan USG tadi gagasannya itu saja. Yang lain nanti banyak. Oke, berarti saya lanjut saja Bu. Ya, dari isu terus rancangan. Ya. Jadi selanjutnya setelah tadi kita analisis buat alternatif pemecahan isunya atau penyebab core isunya. Sini kita buat rencana kegiatan aktualisasinya berdasarkan penyebab utama tadi, di mana isu yang diangkat yaitu belum terintegrasinya data dan informasi terkait proses bisnis yang ada di Diskominfo maupun perangkat-perangkat daerah di lingkup Pemkab Toli-Toli. Isu di atas terkait dengan Smart ASN, yaitu pada kompetensi nilai-nilai literasi digital, yaitu digital skill dan digital culture. Berikut adalah rencana kegiatan yang penulis buat dalam pelaksanaan rencana aktualisasi dan gagasan dari gagasan ide atau pemecahan isu yang telah dianalisis. Jadi yang pertama di sini
ada 4 ada untuk kegiatan sendiri ada 4 kegiatan yang saya buat, Bu. Yang pertama itu perencanaan pemetaan jaringan intra di Diskominfo dan Pemkab Toli-Toli. Nah, untuk yang kegiatan pertama ini ada beberapa tahapan yang saya lakukan. Yang pertama, melakukan konsultasi dan brainstorming dengan atasan, dalam hal ini mentor maupun pihak-pihak terkait. Untuk keterkaitan substansi mata pelatihan dari tahapan kegiatan melakukan konsultasi ini, yang pertama yaitu ada berorientasi pelayanan. Jadi dengan melakukan konsultasi ini saya bisa mengaktualisasikan pedoman perilaku nilai-nilai dasar nilai-nilai dasar berakhlak, yaitu yang pertama berorientasi pelayanan, yaitu ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan. Terus untuk yang nilai kedua yaitu akuntabel. Jadi di sini saya bisa mengaktualisasikan melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan belum, nggak usah dijelaskan dulu ya, saya sudah bilang. Oke, terus yang ini keterkaitan dengan ini agenda 3 ada enggak? Ada, Bu. Jadi untuk keterkaitan dengan agenda 3 sendiri yaitu WOG, Whole of Government, yaitu melakukan koordinasi dan kolaborasi. Kenapa ada WOG? Di kemarin, Bu, di agenda 3 kami ada ini, Bu, dijabarkan masuk di Smart ASN, Bu. Di penjelasan kemarin, Pak. Di waktu materi agenda ketiga kemarin, Pak. Jadi kalau keterkaitan dengan agenda 3 itu hanya manajemen ASN dan Smart ASN. Materinya 2. Oh iya, sebenarnya ya ini, Bu, WOG-nya maksudnya ini dia masuk di Smart ASN, Bu. Maksudnya enggak saya terlalu rinci lagi. Saya kira WOG maksudnya di kolaborasi, tidak ya? Ya, tapi kalau kemarin yang anunya, Bu, di waktu agenda pembelajaran yang ketiga, yang WOG ini penjelasannya ada masuk di Smart ASN, yang dari penjelasannya Pak Abdul Wahab. Makanya saya ambil ini, tulis di sini saya ambil poinnya yang WOG untuk yang Smart ASN-nya. Smart ASN ada WOG. Ini saya cari ya. Saya belum dapat nih. Ada 4 di situ. Kalau yang dijelaskan kemarin ada 4 bentuk WOG, Bu, terkait dari Smart ASN juga. Selain dari literasi kompetensi literasi gitu digitalnya. Ya, Bu, mungkin saya lanjut. Ya. Terus untuk tahapan kegiatan kedua yaitu kegiatannya. Ya, Bu. Tahap kegiatan yang pertama ini masih. Ya. Oke, ada berapa tahap? Ada tahap di sini, ada untuk yang kegiatan pertama ada. Kenapa ada bukti nih? 6 tahap. Belum ada. Kayaknya begini, kamu terlalu rajin ini ya. Bukti fisik kan belum diminta setahu saya. Oh ya. Iya kan? Saya tidak ada minta ini tabel-tabelnya. Ada nggak bukti fisik di situ? Kayaknya tidak ada bukti fisik kalau untuk di rancangan. Karena bukti fisik itu nanti kamu melakukan, baru ada bukti fisiknya. Untuk di sini apa? Kamu belum tahu apa bukti fisiknya di sini. Kalau di sini untuk dalam bentuk ini, Bu, kayak dokumentasi foto konsultasinya. Jadi saya masukkan di bukti. Jadi dalam berupa bukti dia untuk yang dokumentasi foto saja. Ya, tapi kan kalau kasih masuk terlalu banyak begini kan nanti tanya penguji dari mana kok dapat yang begitu. Masih di rancangan ini. Oh ya. Tidak usah bertambah-tambah bikin pekerjaan saja kamu. Ya, siap. Kamu punya pekerjaan sendiri. Iya. Jadi apa yang ada saja, tidak usah tambah-tambah. Nanti selalu tambahannya inovatifnya itu di kegiatan saja, jangan di bukti fisik ya. Tidak usah tambah-tambahkan. Inovasinya itu apa yang kau bikin gitu ya. Oke, siap. Oke, ada berapa tahapan ini? Ada 5 tahapan, Bu, untuk yang di kegiatan pertama ini terkait perencanaan pemetaan jaringan. Tadi yang pertama melakukan konsultasi, tahap pertama. Terus dari tahapan kegiatan kedua itu ada melakukan studi kelayakan dan literasi terkait pembuatan rancangan pemetaan jaringan intra yang akan dibangun. Maksudnya studi kelayakan ini apa? Jadi kayak kita di sini, Bu, jadi istilahnya bahan-bahan apa-apa nanti yang diperlukan dalam melakukan rancangan, Bu. Jadi terkait dari studi kelayakannya dengan cara apa? Belajar ini, Bu, terkait kondisi lingkup. Nanti kan kita di sini buat topologi jaringan, Bu. Ada kondisi-kondisi tertentu. Nah, jadi istilahnya dari kondisi Kominfo-nya Toli-Toli ini apa perancangan atau topologi yang tepat yang bisa diterapkan di studi kelayakannya melalui apa? Melalui apa yang saya tanya? Literasi, Bu. Cari ini dari dokumen-dokumen. Mencari referensi gitu ya? Ya, referensi, Bu, ya maksudnya. Untuk pembuatan rancangan pemetaan jaringan ini kan? Ya, siap. Terus untuk tahapan yang ketiga, mendefinisikan dan menentukan kebutuhan, need, keinginan, desirability-nya, dan kepentingan atau interest dari rancangan pemetaan jaringan inter yang akan dibangun. Jadi di sini juga selain tadi setelah kita lakukan literasi terkait
bagaimana mode rancangan atau topologi jaringan intra yang akan dibangun. Selanjutnya kita definisikan apa kebutuhan-kebutuhan, keinginan serta interest yang ada dalam perancangan dari jaringan intra yang akan kita bangun di Diskominfo maupun Pemkab Toli-Toli. Terus untuk tahapan yang keempat, kegiatan yang keempat, melakukan survei dan pengumpulan data terkait aspek-aspek yang menjadi pertimbangan dalam perancangan pembangunan jaringan intra di Diskominfo dan Pemkab Toli-Toli. Outputnya mana? Ada nanti di atas, Bu. Terus yang terakhir, Kenapa enggak buku deret dengan ini ya, supaya ketahuan ya, membuat rencana kebutuhan, berarti outputnya apa? Enggak kelihatan nih. Mana? Ini, Bu, untuk mana outputnya? Nah, ini, Bu. Yang pertama untuk output sendiri, yang kan tadi Kenapa kau pelit sekali membuat garis dari tahapan output sampai keterkaitan substansi itu kan masih dalam satu. Soalnya untuk yang di bawah ini, Bu, yang tahapan pertama ini kan memang sendiri, cuma untuk yang tahapan kedua sampai seterusnya dia satu hasil, Bu, karena dia memang sama-sama dalam bentuk dokumen. Jadi di sini langsung saya jabarkan dokumen perencanaan yang berisikan pendefinisian kebutuhan, keinginan, bikin beda. Kepentingan, batasan serta hasil studi. Saya yang bilang, tiap tahapan keluar outputnya. Yang kau ini kan yang carup, yang satu masih cari referensi nih, studi tadi itu. Iya, Bu, ada di sini, Bu, yang hasil studi kelayakan. Ya, kemudian ada lagi kan yang ketiga tadi apa? Yang ketiga tadi pendefinisian kebutuhan, Bu. Setelah didefinisikan ini apa? Outputnya apa? Ini jadi dokumen pendefinisian kebutuhan. Ya. Jadi nanti output itu ya kau sandingkan dengan ininya tahapannya. Nanti enggak ketahuan. Iya. Ini outputnya apa? Sekarang saja saya enggak tahu yang mana output apa ini. Oke, terus? Oke, ya, Bu. Terus yang terakhir tadi, yang tahapan yang terakhir, membuat rencana kebutuhan alat serta anggaran biaya dalam pemetaan jaringan intra berdasarkan data dan informasi dari tahapan-tahapan kegiatan yang telah dilakukan sebelumnya. Tadi satu ya masih satu tadi, Bu, satu output, jadi nanti tinggal saya pisah-pisah. Kalau ada biaya, kalau tidak ada biayanya bagaimana? Kalau kau perlu biaya tapi tidak ada biayanya bagaimana? Makanya tadi, Bu, yang untuk ini kan dia judulnya cuma sampai tahap perancangan, Bu, belum sampai tahap implementasi. Jadi memang cuma ini juga saya buat rencananya saja, rencana anggarannya. Jadi ini yang rencana anggaran yang dibutuhkan dalam implementasi penerapan. Jadi ini fokus memang perancangan saja, Bu. Ya. Jadi tadi yang saya bilang, Bu, untuk penerapan implementasinya sendiri kan situ sudah butuh anggaran segala macam, sudah nanti masuk di rencana tindak lanjut, Bu. Oke, selanjutnya kegiatan yang kedua yaitu melakukan perancangan pemetaan jaringan intra pada Diskominfo dan Pemkab Toli-Toli. Nah, untuk kegiatan kedua sendiri sini ada 4 perancangan, ada 6. Ada 7 tahapan kegiatan yang saya lakukan, Bu. Yang pertama, melakukan koordinasi dan konsultasi dengan atasan, hal ini mentor. Terus yang kedua itu, tahapan kegiatannya menentukan jumlah not dan pendelegasian tugas. Jadi not di sini pihak-pihak terkait itu siapa? Jadi yang berkaitan dengan ini, Bu, perancangan infrastruktur jaringan intra ini, Bu. Jadi ya termasuk kayak kepala dinas, terus ke ini juga bagian dinas-dinas lain yang berkaitan dengan perancangan sistem jaringan ini, Bu. Jadi kan harus perlu dikoordinasikan juga, dikonsultasikan. Ya, koordinasi kalau dengan orang luar itu kegiatan loh, bukan tahapan kegiatan. Oh ya. Kau kan ke sana harus ditugaskan oleh punya pimpinan. Ya. Oh, nanti berarti untuk kalau kegiatan yang selain dengan lingkup di unit kerja berarti masuk kegiatan sendiri ya, Bu? Iya. Koordinasi ya. Koordinasi dengan ini kan kau harus menjelaskan maksudnya apa dan kau harus pakai surat tugas kan? Oke, siap, Bu. Ya. Terus yang tahapan kedua tadi menentukan jumlah not dan pendelegasian tugas. Jadi not di sini maksudnya titik-titik dari perangkat daerah yang mau kita integrasikan. Jadi not di sini kalau dari bahasa IT-nya sendiri tuh ada dia, Bu, titik-titik switch-nya atau hub-nya. Jadi di tiap kalau tadi kan kalau kita ada perancangan di Diskominfo sendiri ada titik-titik tersendiri. Nah, nanti untuk lingkup Pemkab sendiri dia punya not sendiri juga. Ini nanti
kita tentukan juga di tahapan ini. Terus tahapan ketiga itu ada pendefinisian operasional jaringan. Selanjutnya di tahapan keempat ada melakukan pendefinisian administrasi keamanan dari jaringan inter yang akan kita bangun. Terus yang selanjutnya, di sini baru kita membuat desain atau pemetaan topologi jaringannya berdasarkan data dan informasi dari tahapan-tahapan kegiatan yang telah dilakukan sebelumnya. Selanjutnya, tahapan selanjutnya atau tahapan yang keenam itu membuat pendefinisian administratif jaringan. Dan tahapan yang terakhir dari tahapan perencanaan ini yaitu membuat checklist atau worksheet. Jadi checklist di sini maksudnya dia kayak log catatan, Bu, untuk mencatat kejadian-kejadian atau evaluasi yang terjadi pada saat berjalannya penggunaan intrajaringan ini. Jadi di sini untuk outputnya sendiri tadi jadi ini nanti saya jabarkan juga per tahapannya, Bu, karena tadi seperti yang di atas masih saya satukan. Untuk yang konsultasi tadi. Jadi begini, kok punya kegiatan ini kan kok punya gagasan 2 tadi ya? Gagasannya 2. Perancangan dan perancangan sama implementasinya, penerapan. Jadi implementasi karena kau belum lakukan di sini, ya. Tidak usah, nanti kok RTL saja. Gitu. Oh iya, siap. Jadi tidak usah anunya di sini. Nanti bangsa perencanaan, keuangannya apa semua kan masuk sini, masuknya nanti di sana saja. Oh ya, siap. Oh ya, ya, gitu ya. Oke. Ya, Bu. Oke, jadi dan yang lain gitu ya, jangan ada ditambah bukti fisik. Bukti fisik itu nanti ya. Ketika sudah melakukan aktualisasi itu baru ada bukti fisik. Oh, bukti fisiknya ada hasil konsultasi. Apa hasil konsultasinya gitu ya. Tuh, lampirkan. Apalagi foto nih waktu konsultasi, lampirkan. Apalagi gitu ya. Oke, apa semua gitu ya, dilampirkan semua nanti. Bukti fisiknya apa? Misalnya tadi ya studi apa tadi? Studi apa tadi itu? Dokumentasi fotonya, Bu. Bukan, studi apa ini? Oh, studi kelayakannya, Bu. Studi kelayakan misalnya. Itu apa sih itu gitu ya. Misalnya referensi-referensi apa saja nih yang didapat nih gitu kan. Ada daftarnya Kak, di foto. Ada daftarnya kemudian difoto. Yeah. Kemudian apa lagi gitu ya. Jadi kalau yang berupa dokumen-dokumen semua dilampirkan. Oh, kemudian kalau foto ya. Nanti itu setelah rancangan ini. Ketika aktualisasi, ketika menyusun laporan aktualisasi ada bukti fisik yang itu yang dilampirkan nanti gitu ya. Yeah, ada foto itu untuk apa namanya? Bukti fisik tambahan. Oke, kira-kira nanti ini diperbaiki lagi itu supaya match ya antara output dengan tahapan tadi, supaya langsung kelihatan nih output tahapan ini outputnya apa gitu. Jangan dijadikan satu. Jadi kalau mau diberi garis berarti antara kolom 1, 2 tahapan, output, keterkaitan dengan agenda. Ya. Garis, begitu tahapan yang berikutnya baru ini garis lagi gitu ya, selesai. Ya. Kemudian ini berakhlaknya tidak harus berakhlak ya, pertahapan tidak harus berakhlak, tapi diidentifikasi betul mana yang betul-betul terkait dengan tahapan kegiatan yang dilakukan. Jadi tidak wajib berakhlak harus ada semua, tapi harus diidentifikasi betul. Oh, kayaknya ini belum ada kolaborasi nih. Oh, belum ada adaptif di sini misalnya. Jangan masukkan gitu ya. Oke, silakan di stop share Pak Imam. Ya. Oke, terima kasih banyak, Bu. Oke. Jadi untuk teman yang lain, jadi tadi ya masukan dari saya untuk Ibu Siti Nurhaliza, Ibu Nur Ifka, ya. Dengan Pak Imam gitu ya, Pak Imam Afandi itu menjadi catatan juga bagi Bapak Ibu. Mungkin ada yang kasus yang sama, oke silahkan diperbaiki dan kita ketemu lagi kapan ya? Rabu ya? Ya Bu, tanggal 3. Tanggal 3 itu Rabu ya? Ya, karena hari Jumat kita seminar. Ya. Oke, silakan nanti yang sudah merapikan rancangannya dikirimkan sama saya.
mau di grup atau japri silahkan. Tapi ada namanya dulu ya, karena di HP saya sudah tidak bisa save nama gitu ya. Jadi kalau ini nama angkatan, nama angkatan gitu supaya apa namanya saya bisa periksa gitu ya. Apalagi nanti karena menjadi perhatian karena segera ya Bapak Ibu sudah harus seminar, jangan sampai saya lupa nanti saya belum ini. Kalau saya sudah ACC, saya kirimkan, saya punya tanda tangan nanti. Itu japri pasti ya, japri satu-satu nanti saya kasih yang sudah saya ACC, saya kirimkan apa namanya tanda tangan saya, dan kirim sama saya sudah rapi, sudah lengkap dari latar belakang ya. Oke, baik. Saya minta maaf nih kayaknya waktunya sudah habis nih ya, tinggal 1 menit lagi. Baik Bapak Ibu, saya mohon maaf atas segala kekurangan dan saya berterima kasih banyak nih yang raise hand tapi waktunya memang hanya 2 jam. Mudah-mudahan nanti di akhir pertemuan, tapi kayaknya sudah tinggal bahan tayang gitu ya. Nanti bahan tayang nanti saya sampaikan di grup ya, apa saja yang masuk di dalam bahan tayang tersebut. Ya, jadi sekarang ini 1 hari 1 malam ini menyelesaikan supaya nanti Rabu ketika kita ketemu lagi sudah bahan tayang ya, sudah saya ACC dan bahan tayang gitu kira-kira yang Bapak Ibu sudah tanyakan nanti ke depan. Tapi kalau nanti pas pertemuan masih boleh juga di apa namanya dipresentasikan juga apa namanya yang hasil kerja yang hari ini. Kemudian nanti presentasi bahan tayangnya atau yang disampaikan ke bahan tayang adalah apa saja yang nanti akan disampaikan gitu ya. Nanti saya kasihkan di grup. Oke, baik Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya dan saya mohon maaf sekali lagi karena waktunya pindah, mungkin hari Rabu juga waktunya pindah gitu ya, karena saya perjalanan dari Calakan ke Luwuk, dari Luwuk ke Palu. Mudah-mudahan tidak ada delay sehingga bisa bertemu sesuai dengan kayaknya sore lagi nih tanggal 3 gitu ya. Oke, sekali lagi terima kasih dan akhirnya billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan dan tetap semangat untuk menyelesaikan tugas-tugasnya. Amin. Terima kasih. Kita akhiri dengan doa ya. Silakan Pak. Oke, saya pimpin saja ya. Mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Selesai. Terima kasih, saya live ya. Kayaknya Pak Hari ada di sebelah mungkin ya. Kita bisa live kayaknya sudah tidak lama lagi sudah langsung live. Tapi saya duluan kayaknya nih. Oke, terima kasih ya semua. Sampai Terima jumpa. kasih, Bu, Bu. sama-sama Bu. Terima kasih banyak. Terima kasih, Bu. Oke. Memang hari ini besok tinggal bayar bahan tayang lagi. Tidak harus ada tidak dapat Cek, cek. Aduh, tidak dilihat saya punya penguatan nilai. Iya, panjang sekali Mau ditanya. lewat kayaknya. Padahal itu yang penting itu, yang itu sebenarnya yang mau ditanyakan itu. Ikut saja yang kayak ibu-ibunya itu. Singkat-singkat saja sesuai. Terlalu panjang kita punya. Close breakout. Sebelumnya apa nih dong? Imam. Breakout ke ruang besar.